Baik, mungkin itu tentang pengenalan singkat dari fi'il maklum maupun fi'il majhul serta alasan kenapa suatu fi'il itu harus dijadikan majhul. Sekarang kita akan membahas tentang bina'ul majhul, yaitu pembentukan majhul. Jadi, suatu fi'il majhul itu ada aturannya di dalam membentuk fi'il majhul, tidak sembarangan. Baik, bahwasanya di sini disebutkan bahwa fi'il majhul itu dibentuk dari fi'il maklumnya. Jadi kalau kita tahu fi'il maklumnya, nanti insya Allah kita akan tahu fi'il majhulnya, karena ada aturan-aturan di dalam membentuk fi'il majhul. Baik, kita akan belajar cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya. Yang pertama untuk fi'il madhi. Jadi kan kita sebutkan baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Sekarang kita akan sebutkan cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya untuk fi'il mudhari. Untuk fi'il madhi. Ya, untuk fi'il madhi. Baik, bagaimana caranya? Yaitu di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Baik, saya ulang sekali lagi bahwasanya cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il madhi yaitu di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Untuk lebih dapat memahami, kita sebutkan saja contohnya, misalnya doroba. Doroba artinya memukul, ini bentuk maklum. Kemudian kita lihat, tadi caranya katanya di kasrah huruf sebelum terakhir. Di sini kita perhatikan, huruf sebelum terakhir apa? Yaitu huruf ra. Lalu kita kasrah. Kemudian masih belum cukup sampai di situ. Apalagi? Yaitu di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Kebetulan huruf yang berada sebelum ra cuma ada satu, maka ya di dhammah saja. Jadi menjadi duriba. Kemudian yang ketiga, yang contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya qatala. Qatala. Ini bentuk maklum. Bagaimana cara membentuk menjadi majhulnya? Sama ya, kita kasrah huruf sebelum terakhir, yaitu huruf ta. Kemudian di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Huruf yang berharokat sebelum ta cuma ada satu, yaitu huruf qaf ya, sehingga dia ya di dhammah saja menjadi apa? Qutila. Dan contoh yang lain misalnya, ini contoh yang penting, ta'allama. Ta'allama ini bentuk maklum. Cara pembentukan menjadi majhulnya tadi di kasrah huruf sebelum terakhir. Ya, pertama di kasrah dulu, yaitu huruf lam. Kemudian di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Kita lihat ternyata huruf yang berharokat yang berada sebelum lam ada dua, ada huruf ta dan huruf ain. Maka dua-duanya kita dhammah sehingga menjadi tu'ul lima ya. Saya kira dapat dipahami, caranya cukup mudah. Intinya di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Selesai ya. Baik, kemudian bagaimana pembentukan fi'il majhul dari maklumnya untuk fi'il mudhari? Di sini disebutkan di fathah huruf sebelum terakhir dan di dhammah huruf pertamanya. Ini lebih mudah. Intinya di fathah huruf sebelum terakhir dan di dhammah huruf pertamanya. Ingat, huruf pertamanya saja yang di dhammah. Contohnya misalnya yaktubu. Yaktubu huruf sebelum terakhir huruf ta, dia kemudian di fathah. Dan selanjutnya huruf pertamanya huruf ya, tentunya huruf mudharaahnya ya, huruf ya, dia di dhammah sehingga menjadi yuktabu. Contoh yang lain, yaktahu. Nah, ini kebetulan huruf pertamanya huruf sebelum terakhirnya sudah di fathah. Kita lihat, huruf sebelum terakhir adalah huruf ta. Kebetulan sudah di fathah. Sehingga ya tidak perlu dirubah-rubah. Hanya saja huruf pertamanya ini kita lihat, yaitu huruf ya-nya, dia masih di fathah. Padahal tadi aturannya di dhammah huruf pertamanya. Sehingga
Kalau kita domahkan, maka jadilah suatu fi'il majhul menjadi yuftahu. Contoh yang lain misalnya yastami'u. Yastami'u. Nah, perhatikan ya. Di fathah saja huruf sebelum terakhir, yaitu huruf mim. Kemudian di dhamma huruf pertamanya, yaitu huruf ya, sehingga menjadi yustama'u. Baik, itulah cara pembentukan fi'il madhi yang kita inginkan menjadi bentuk majhul. Kemudian juga kita telah membahas bagaimana pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya untuk fi'il mudhari'. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan pada cara pembentukan fi'il madhi tadi. Cara pembentukan fi'il majhul yang madhi tadi, ya, yaitu di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Loh, kalau misalnya ada huruf yang dia berharokat sukun bagaimana? Apakah dia ikut di dhammah? Maka kita perhatikan di sini sebagai catatan penting ya. Di sini disebutkan apabila suatu fi'il madhi terdapat huruf yang disukun, maka pada saat pembentukan fi'il majhul tidak boleh dijadikan dhammah dan tetap harus disukun. Jadi dia tidak boleh dirubah-rubah. Intinya tadi kan semua huruf yang berharokat. Nah, sukun ini tidak dianggap dia berharokat. Contohnya misalnya untuk fi'il madhi istama'a. Kalau kita ingin jadikan bentuk majhul, maka akan menjadi apa? Ustumi'a. Akan menjadi ustumi'a. Nah, demikianlah cara pembentukan fi'il majhul dari fi'il maklumnya untuk masing-masing kelompok fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'.